Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang kami hormati Al-Ustaz Bapak Herman Damalik yang telah hadir bersama kita, yang kami hormati ibu-ibu serta para ibu-ibu, bapak, ibu-ibu jemaah pengajian malam Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama kali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan hingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Inayah ini dalam rangka menghadiri pengajian rutin kita. Selawat juga senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu jemaah pengajian malam Ahad yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita seperti di malam saat sebelumnya. Untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tasawuf yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Herman. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Kepada Pak Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna pahman nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki untuk kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al-muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, dan keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahim, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat belajar dan mengajar, liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Inayah yang Allah berkahi, semoga kesemuan kita ini Allah izinkan menjadi penghuni surga Allah Ta'ala. Mai Bapak, Ibu, atu, ua, oci, nenek kita pasang niat bahwasanya yang kita lakukan ini adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Bersadap-sadapan kita paksa di kita, ibarat kalau makanan tuh walaupun enggan selego kita ni menerimu, kita paksa
Karena jiwa kita ni penuh dengan penyakit. Maka kalau orang sakit, supaya dia cepat sembuh, ada makanan tu paksa makan. Jadi kalau cerita tentang belajar agama, ini makanan jiwa. Kita ni lagi sakit, paksakan. Upayakan bersedap-sedap. Arti bersedap-sedap tu kayak mana? Walaupun tak sadap, dipaksakan sadap-sadap. Dipaksakan. Setiap malam Ahad kita datang. Setiap malam Ahad kita datang. Satu saat tak bisa kita datang lagi malam Ahad ni dah. Selagi masih ada umur, asal malam Ahad duduk di majlis ilmu ni. Asal malam Ahad duduk di majlis ilmu ni. Asal malam Ahad duduk di majlis ilmu. Satu saat tidak lagi itu duduk sini dah. Akan datang masuk seperti itu. Bila wallahu a'lam. Maka mari sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita. Bersyukur kita malam ni tak hujan. Setengah bulan yang lalu hujan pula. Berkurang sikit jamaah. Tapi mengaji kita tetap. Alhamdulillah. Ada satu kesempatan hujan tidak, angin tidak, ustaz pula tak datang. Sekali jamaah pula tak datang. Macam-macam kita ni. Tapi walaupun begitu, hari ini yang patut hendak kita syukurkan apa? Dikasih kesempatan kita masih bisa duduk lagi. Pada saat ini tambah lagi oleh Allah Ta'ala. Pada saat malam Ahad akan datang berketapatan kepada Ustaz Hasbi Fathul Arif, hafizahullah, semoga Allah menjaga dia. Itu bisa kita duduk. Begitu juga pada kesempatan akan datang jumpa lagi dengan saya. Cuman dua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tak jumpa saya lagi setiap malam Ahad di sini, atau setengah bulan sekali, atau dengan Ustaz Hasbi, kalau Bapak tak jumpa saya, mungkin saya tak jumpa Bapak Ibu. Itu aja. Itulah tadi kita udah dipanggil. Maka sebagaimana kita konal-konal di dunia ini, semoga di akhirat kita juga bisa saling panggil memanggil dalam kebaikan. Malam tadi saya mengulas kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi perkataan dia, hal ta'riful amwatu ziyaratal ahya, ya, wa salamahum amla. Apakah orang yang meninggal tu konal sama orang berziarah yang hidup tu, dan orang yang ucap salam untuk mereka atau tidak? Tahu tidak? Menurut kitab itu tahu. Macam mana dunia ni? Tahu. Makanya amalia Rasulullah nyontohkan kalau melintas kuburan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ada Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya ada Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau itu dikatakan kosong, berarti kojo Rasulullah tu ngaur. Seperti maaf, orang tidak punya akal. Tapi rupanya dalam beberapa hadis Rasulullah tu tahu tu ada orang. Maka ketika perang Badar, orang-orang yang meninggal tu dipanggil buat Rasul. Wahai si Fulan bin si Fulan, wahai si Fulan bin si Fulan, wahai si Fulan bin si Fulan. Udah nampak janji Allah sama kau. Gitu. Udah nampak janji Allah sama kau. Begitu. Jadi kitab tu ada bahas begitu. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, rajin salawat kita sama Nabi. Itu adalah update status kita sama Nabi. Setiap umat Muhammad selawat, Nabi itu Allah izinkan untuk menjawab salawat umatnya tadi. Disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Begitu. Hari ini kita bahas kitab Syarhun Nasaihil Ibad. Ini berketepatan juga kajiannya tentang masalah tasawuf. Ya, disusun oleh Al-Imam
Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kita kenal namanya Imam Nawawi Al-Bantani, wong Banten. Alal munabbihati alal isti'dadi liyaumil mi'ad. Jadi kitab yang selanjutnya itu ya susunan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kalau pinggirannya wabil hamis Al-Futuhatul Madaniyah Syarhus Sya'bil Imaniyah li Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ini hadis itu ada tingkatan. Kalau dari Nabi namanya marfu. Ya. Kalau kita belajar dulu ada sempat sekolah apa nama sekolah diniyah, mustalah hadis itu kan. Kalau berkenaan kepada Nabi nama marfu. Kalau berkenaan kepada sahabat nama mauquf. Kalau berkenaan kepada tabi'in nama maqtu'. Ini hadis juga nih. Makanya kalau hadis tentang masalah makan-makan di rumah orang meninggal, Abdullah Al-Bajali itu ini bukan dari Rasul tuh yang dianggap sebagai meratap, mauquf dari Abdullah Al-Bajali, bukan marfu dari Rasulullah tapi mauquf dari sahabat. Sebagaimana hadis yang mengatakan mengumpulkan satu jamaah untuk tarawih itu dilakukan oleh Umar bin Khattab, mauquf dari Umar, bukan Rasul. Rasul tak menjamaahkan tarawih. Kan kalau dari kitab-kitab fikih, tarawih itu kan dibandingkan sunat-sunat biasa kan dia tuh agak tinggi. Apanya tingkatannya. Jadi kalau kita tengok kalau cerita salat sunat ya kan, ada namanya salat gayo. Yang utama tu salat Aidil Adha karena paling banyak takbir. Itu Aidil Fitri, salat gerhana. Yang lalu kenapa kita tak salat gerhana? Menurut yang meneliti itu hanya sebahagian Indonesia bagian barat, tak sampai ke tempat kita. Waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur dapat sampai Papua. Tapi bola kita ini tak dapat gerhana, maka malam tak buat gerhana bulan itu. Jadi hukum fikih nampak bau kojokan. Kalaupun ada mondong, tak juga. Ada yang buat. Memang tak ada anjuran. Tak nampak. Dan memang wilayah kita, memang kan kurang 5 jam itu gerhana bulan tu. Di ujungnya pun wallah alam ada kata nggak dapat gitu. Iya. Jadi yang bahagian yang menengok dengan ilmu. Orang tu kan ada ilmu cara menghitung itu, gerak-gerak benda alam, benda langit itu. Itu kan sebetulnya kalau gerhana bulan itu kan bayang-bayang bumi menutup bulan. Jadi kalau susunannya ini matahari contoh ya matahari dan gitu. Ini bumi, bulan kan kecil nih. Gara cahaya matahari ini menutup bulan ini tadi, tak kuat pula tali pinggang mah. Saya kalau pakai kain ikat tali pinggang takut terbuka. Saya pikir apa jatuh tadi, kupon tali pinggang. Ini bulan bumi ini karena cahaya matahari ke sini, maka dia akan menjadi bayang-bayang menutup daripada bulan. Itulah nama gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, posisi bulan nih tengah sini. Kalau di sini gerhana bulan, kalau di sini gerhana matahari. Matahari ini ditutup, maka hanya sebahagian wilayah saja yang
Golap tidak seluruh. Akibat bulan ni menutup daripada matahari. Mana yang di ruang lingkup matahari itulah yang jadi golap. Begitu. Mana yang di ruang lingkup matahari itulah yang jadi golap. Tak semuanya juga. Udah. Itu kojo-kojosan lah. Maka tak ada anjuran. Maka tarawih itu hadis mauquf. Anak saya kata hadis mauquf. Ya. Mauquf. Kita bisa tengok kitab, apakah gerhana matahari utama atau gerhana bulan gitu ya. Karena orang kan kalau ada ngajar fadilat tu apa gerhana matahari apa bulan. Ada, udah itu lagi itu ada kajian sendiri. Ada lagi salat minta hujan, itu termasuk sunat muakkad itu. Baru po tertinggi itu masuk salat witir. Witir. Baru cerita masalah salat tarawih. Oh, cerita salat malam itu tahajud, kan begitu tuh ya. Ada lagi salat rawatib. Rawatib di bawah itu tuh. Salat 5 waktu. Tahiyatul masjid tuh kalau dalam kitab Risalatul Muawanah, awak tak sempat untuk tahiyatul masjid, cukup digantikan 4 kali tasbih. Ada kitabnya. Apa itu? Ini tak sempat nih. Maka di dalam kitab Risalatul Muawanah dikatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Udah cukup. Memadai itu. Kalau tak bisa tahiyatul masjid. Masjid itu kan dimuliakan. Maka begini, kalau di dalam kitab fikih Fathul Mu'in, kita datang subuh nih, ya kan? Salat subuh, ya, pas obang azan, ya, kita wuduk di masjid. Jadi udah habis azan, habis wuduk, masuk masjid, mana yang ada dilakukan? Karena masih basah dengan wuduk, kan sunat wuduk. Kalau udah kering, tak berlaku sunat. Karena bawa masuk masjid, tahiyatul masjid. Dan karena habis azan, qabliyah subuh. Kan gitu. Maka dalam kitab Fathul Mu'in, fikih Syafi'i, ini tertiga nih, qabliyah nih, ini tiga-tiga nih, bisa diniatkan sunat mutlak. Usolli sunnatan rakaataini. Tapi cuma dapat pahala aja. Tapi fadilat yang ini tak dapat. Makanya untuk ngakali masuk masjid ni. Tahiyatul masjid belum kan? Ba'da azan kan? Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala enggak ada. Wallahu akbar saja 4 kali. Saya dapat mana? Dalam kitab Risalatul Muawanah. Ada kitab di rumah, kita tidak bahas itu. Wuduk macam mana? Bisa buat wuduk. Ba'di qabliyah macam mana? Kalau orang rajin membuat qabliyah, bisa habis subuh dia buat qabliyah. Kalau dia rajin, berarti maksudnya semalam dibuat qabliyah, semalam tu qabliyah, udah rutin, bisa. Ada nama salat sunat tu qada salat sunat. Dulu pernah kita bahas. Rasulullah mengajarkan ba'diyah zuhur ketika ba'da asar karena datangnya utusan. Ya, ada sedikit kaji sikit masalah fikih. Anda lebih jelas tanya Ustaz Asbi. Ustaz Asbi itu bersanad ke Mesir. Mantap dia tu. Tengok upo dia. Upo yang bersanad dia. Kalau saya orang bersunat, itu tadi jatuh dia. Paut ni dah tagap bu, udah tambah tagap. Wah, jadi upo barakah rumah tangga tu laki-laki itu mau makmur. Dulu cukup tali pinggang ni tadi jatuh dia. Tali pinggang ni kan tak ada apa, hanya sekedar menahan tali aja. Masuk gitu. Bantai satu ini entah berapa tahun tali pinggang nih tak berganti-ganti, bukan tak ada duit, malas saya mengganti ya. Masih bisa itu. Karena kalau saya tak pakai ini kan lumayan juga nih tahan
Dia hanya mengakali gitu aja. Cuman tadi upo agak gitu aja gini terjatuh tu dah. Itulah. Ada menunjuk ada. Masuk video pula ada. Galau aja. Dah. Balik kita cerita kitab. Laula khamsu khisalin, jikalau tidak 5 macam ni, 5 cabang ni, 5 macam ni. Jikalau tidak 5 macam ni, la saran nasu kulluhum, sungguh jadi manusia seluruhnya khalisina, orang yang khalisin. Dalam kitab lain ni tak sebut khalisin, salihin. Ya. Kalau di sini salihin salah saya. Bukan khalisin salah. Kalau sarahnya salihin. Salihina. Salihina. Kalaulah tidak 5 macam ni, kata kitab ni, sungguh jadilah manusia, semua manusia tu salihin, orang soleh. Cuman di sini Anas ada alnya, namanya ta'rif, ma'rifah, umumnya nasun, kasihan an-nasu, artinya orang-orang beriman ni lah. InsyaAllah kita ni lah semua ni. Malam ni ramai pula, semangat kan. Ini gara-gara tak datang malam tu mungkin ya, di qadha ni. Iya Pak Pengulu, di qadha ni. Tidak. Malam ni agak ramai. Oh, diumumkan. Oh. Siapa yang tak pokak datang. Berarti yang tak datang pokak semua tu. Wah, itu gawat itu tu. Laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Kalau tidak karena 5 macam ni, manusia tu jadilah semuanya salihin, orang saleh. Kan kalau dalam doa anak yang saleh itulah yang menjadi sebagai investasi oma ayah. Iza matal insan, satu hadis. Ada iza mata banu Adam, satu hadis. Apa yang 5 macam? Awaluha, pertamanya, awalnya. Awal 5 macam ni. Ya. Al-qanaatu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Merasa puas dengan kebodohan. Itu yang membuat manusia itu tak bisa menjadi orang saleh. Dia bodoh tu puas dia. Cukup ajalah, mengaji tak apalah, udah cukup ni dah. Malam Ahad pengajian, tak apalah, udah cukup ilmu. Puas dia dengan bodoh tu dah. Itulah yang membuat orang tak bisa jadi soleh tu. Baca tengok ya, solat kan amal soleh tu ya. Solat. Tapi kalau tak mengaji, solat tu bisa mardud, tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu nazam di dalam kitab Safatul Zubat. Wa kullu man, setiap manusia, bi ghairi, dengan tanpa ilmin, ilmu, ya'malu, beramal. Manusia tanpa ilmu beramal, a'maluhu, amalan-amalannya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tak diterima. Betul. Jadi di dalam kitab Safatul Zubat karya Ibn Ruslan tu kata amalan tak terima. Karena amalan diterima dengan ilmu. Amalan diterima dengan ilmu. Makanya orang berilmu dosanya 1. Orang bodoh dosanya 2. Orang berilmu dosanya tak mengamalkan. Orang bodoh dosanya 2. Udah tak anda belajar 1, dan tak bisa mengamalkan karena tak ada ilmu 2. Dosanya 2. Sekarang kita akan bahas itu. Itu yang pertama. Merasa puas dengan kebodohan. Saking kan, adalah jamaah bertanya.
Adalah jamaah bertanya begini, Ustaz, akulah mau belajar. Ya. Kira-kira kalau seandainya aku belajar tu tak aku amalkan. Apa yang tak aku amalkan? Tahajud, duha, ya kan? Sunat. Apakah aku dosa? Bisa pertanyaan begitu. Kenapa harus bertanya begitu? Karena katanya ilmu itu harus diamalkan. Ini yang pokok. Itu namanya sunat tu ziyadah, tambahan. Bukan pokok. Karena ada pengertian dalam usul fikih bahwasanya yang namanya sunat, mandub, tatawu atau mustahab itu sama nama semua. Istilah kalau dalam bahasa kita bote, pepaya, gandul, kates. Jadi ada yang membuat ibadah tatawu, ibadah sunat, ibadah mustahab, ibadah mandub itu sama semua. Ya. Jadi pengertian sunat tu ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Apa yang dikasih pahala kalau dibuat dan tidak dikasih dosa kalau ditinggalkan. Itu sunat tu. Macam ustaz nih. Kalau cerita begitu banyak dosa ustaz nih. Berapa banyak belajar baca-baca kitab ilmu berkombu aja. Tapi payah mengamal berkombo je. Ini bapak ibu tahu. Saya nganjurin bapak ibu tahajud, bapak ibu. Saya balik malam-malam. Asal sampai di rumah udahlah tepar. Apa tahajud-tahajud? Terkelujut ada. Iya. Kenapa pula Ustaz tak mengamalkan? Karena amaliyah yang tinggi termasuk talabul ilmi. Jadi seseorang tu beramal dengan kemudahan bagi diri dia. Jadi kalau pula orang masih ada laki ya, jangan beramal macam mupo tak berlaki. Siang dia puasa, segala bentuk puasa dia puasa. Laki ya, puasa kau dek. Iya bang, tak can kata dia. Malam dia tahajud. Bang, usah ganggu aku ya, aku nak tidur cepat nih. Kata dia. Malam tahajud. Tak bercan aku lagi. Kata dia. Itu kojo orang tak ada lagi kawan no. Kalau bab kaum laki-laki pula. Siang pula bantai pula puasa. Dia masih punya tanggungan. Usah mencangkul. Cangkul letoy dia pun letoy. Puasa. Maka orang yang dia kalau masih memerlukan tenaga, dia beramal dengan kekuatan tenaga tadi. Kan amalan ada tanawul amal, macam-macam amalan. Coba tengok dalam solat. Apa isi solat tu baca-baca Quran aja semua? Baca Quran dibandingkan zikir, secara pahala mana tinggi? Zikir sama baca Quran pahalanya. Baca Quran bagian zikir, tapi pahala baca Quran dengan zikir Quran satu huruf 10. Kalau la ilaha illallah dihitung 10, kalau alif lam mim dihitung 30. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Tapi walaupun tinggi fadilat membaca Quran, kenapa tidak ketika sujud membaca Quran juga biar banyak pahala? Kenapa harus subhana rabbil a'la? Itulah Allah nak menjelaskan. Di sini tempat baca Quran, di sini baca tasbih, di sini rukuk, di sini i'tidal. Bermacam dalam solat aja bermacam. Itu namanya tanawu'ul a'mal, macam-macam bahagian amalan tu. Dimacam-macam dengan Allah. Macam duduk begini nih, beramal tak nih? Beramal. Ada orang berzikir sampai berbuih-buih mulut kepala goyang la ilaha illallah. Awak duduk aja begini. Sekali mata tu ngantuk. Bos apa lu yang itu tu? Iya. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Karena tidak datang begini ni jihad. Ini karena tak hujan nih. Hujan adalah 1 kilo.
Karena saya tahu tadi malam ni ada keenayan nih. Rantai itu dah kondu. Asal digas, kata dia, udah, tolong tetangga samping, ada tetangga samping tu, botolan dulu rantai ni, ganti pak, tunggu dulu, nanti aja sikit. Apa tak kono, rumah tu dah jadi Singapore Land. Di rumah saya tu sekeliling ada Singapore Land, banjir. Kalau yang mandi itu dari min awalihi ila akhirihi, dari nomor 1 sampai nomor 6. Mainai. Di rumah tu do re mi fa sol la si do. Dah. Jadi balik kita jangan merasa cukup. Qanaah tu baik tidak? Baik. Tapi kalau qanaah dengan kebodohan, cukup dia udahlah. Kau baca Fatihah kau dulu, macam mana? Fatihah dulu waktu belajar ngaji umur 8 tahun dah cukup. Tak bisa. Itu tak bisa jadi orang soleh. Cetes dulu bacaan Fatihah. Tuh kan. Maka sekali sama Ustaz Hasbi minta kajian Fatihah aja. Betulan masing-masing. Kan fikih dia kan? Fatihah. Biar bersanad. Udah. Berarti sama Ustaz Firdaus sanad itu. Jangan merasa cukup dengan ilmu. Jangan kita merasa cukup dan kebodohan. Ya. Udahlah bodohnya aja. Jangan. Itu tak akan jadi orang soleh. Itu satu. Ini dikatakan di sini, rawa telah meriwayatkan penyusun kitab ni, annahu bahwasanya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, az-zuhdu fid dunya ai khalisina, salah saya. Kita ulang. Laula khamsu khisalin, jikalau tidak karena 5 cabang ni, 5 macam ni, ai sifatun mazmumatun, sifat yang tercela, la saran nasu kulluhum salihin, sungguh manusia itu semuanya jadi orang soleh. Ay khalisina min kulli fasadin, artinya khalis, bagus, selamat min kulli fasadin, dari yang rusak-rusak. Awaluhul qanaah ay ar-ridha bil jahli ay bi adamil ilmi biddin. Artinya tak ada ilmu agama, tak apa-apa. Memang cukup di agama ni dah. Kalau ilmu umum cari untuk menaikkan profesi, untuk kecakapan, bakat apa semua, ikut studi ni, studi itu. Ini juga tak bagus ni. Dunia ni polu, carilah. Tetapi akhirat tujuan. Jangan hanya memupuk dunia tapi lupa untuk bekal akhirat. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubghidu kulla alimin bid dunya. Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya. Allah marah kepada orang ahli dan pekau dunia. Jahilin bil akhirah, sementara bodoh pekau akhirat. Bodoh pekau akhirat. Rukun wuduk tak tahu. Rukun wuduk tak tahu. Dalam wuduk aja tak selamat. Wuduk sayang dibuat. Rukun salat tak tahu. Ini jahil nih. Itu kan bukan yang dalam-dalam mana. Kecuali kalau yang dalam tu rukun salat 13, dalilnya mana? Itu barulah bukan kojo apa, harus naik ke kitab, harus tanya ustaz. Ya. Kalau rukun-rukun begitu tak tahu pula dia, sehingga tahiyat pertama pula dikatanya rukun, kan begalau tu. Tahiyat pertama rukun apa sunat, apa wajib, apa hukumnya apa? Wajib, kata dia. Apa doa iftitah, wajib apa sunat? Wajib, kata doa iftitah. Baca Fatihah, sunat, kata dia. Bergalau-galau itu. Tak bertukar tu. Itu hati-hati. Hati-hati. Maka yang saya katakan tadi, kalau Nabi SAW, zambul alim, dosa orang berilmu tu zambun wahidun, satu dosa. Yang kitab ni ada hadis itu. Wa zambul jahil, dosa orang bodoh, jahil, zambani, 2 dosanya. 2 dosa. Karena ada kesempatan. Kan diumumkan di atas tu, diumumkan malam Ahad ni kita mengaji. Tahu tak, gue dah datang, 2 dosa. Biarkannya. Kalau tak ada, iyalah tak dihukum. Ada di kampung ni tak ada.
Walaupun canggih sekarang, YouTube ada, Facebook ada, tapi tak akan terkalahkan yang namanya telaki ini dah. Telaki ini datang berkumpul begini. Karena cara Rasulullah dulu mengajar kumpul begini kok. Kalau pakai media sosial apakah Facebook apakah YouTube, itu alat pemudah aja. Kalau seandainya bogat uang tak datang, tengok di YouTube, tengok di Facebook. Begitu. Tapi bukan itu semata-mata, itu kan pemudah saja bagi yang kesulitan. Dah. Rawahud Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Ya. Yang kedua, wal hirsu 'alad dunya. Dan ada hirsu, ada harsu 'alad dunya. Tamak, serakah atas dunia. Tamak atas dunia. Saya terbalik, saya terjemahan ini. Tamak atas dunia. Wah, itu takkan bisa menjadi orang saleh. Macam mana pembahasannya dalam kitab ini? Rawa telah meriwayatkan penyusun kitab ini, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zuhdu fid dunya, zuhud tentang pekau dunia, yurihul qalba wal badan, menyadapkan hati dan badan. Zuhud. Dunia ini zuhud aja. Karena tujuan kita akhirat. Pandangan akhirat. Dunia ini santai aja. Zuhud. Dunia ini bukan dunia ini diutamakan akhirat. Cari dunia tapi bukan utama. Walal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu utama. Zuhud dia. Ya. Jadi rasa yang ditanamkan dalam hati semata-mata dia mandang akhirat. Zuhud dia. Dunia ni alah mazra'ah ni, tempat bercocok tanam aja ni. Ladang ni. Ini tuh. Ladang akhirat dunia ni lah. Jadi kalau kita itu dengan dunia itu apa? Zuhud, yurihul qalba wal badan, menyadapkan hati dan badan. Udah itu lagi dikatakan warrughbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Orang yang cinta bersangatan cari dunia ni melatihkan hati dan badan. Tengok rumah orang tu cantik, awak teringin. Mobil uang tu ada, sawah ladang ada, duit banyak. Dunia tu. Itu melatihkan hati dan badan. Cemano cawang tu bisa dapat duit yo? Apa kau jo? Mau dia tu menternak tuyul dia tu yo. Tuyul diternak. Wah. Itu. Fikir ini, koja ini. Kita kalau dah usaha, apa yang joki dia Allah terima. Yang penting usahanya dulu. Kalau kita hendak rumah kita, rumah orang tu, cat biru orang tu, ingin pula awak cari cat dia go. Berganti merah, ingin go. Berganti kuning, ingin go. Loti awak nut orang tu. Loti. Orang tu pun gitu go. Tengok awak mirip disupo aku tukar lah tu dah. Maka yang gagal kita tu bersaing sama orang berlebih. Orang kaya belangga motor beli baru. Nama kaya. Bram kata dia. Awak ni orang mesokin ni lah berhati-hati. Kereta pun berhati-hati. Udah buruk pun hati-hati juga lah. Macam gitu ya. Itu. Jadi yang perlu belajar tu jadi orang mesokin. Orang mesokin ni perlu belajar. Belajar bersabar. Orang kaya perlu kau Ustaz belajar bersyukur. Kan begitu. Tapi biasanya segala yang berlebih ni kadang menjadi racun. Di Arab hujan ni berkah tidak? Berkah karena sesekali turun. Kono pun di batu bara ni. Jadi Singapura lain rumah. Apa berkah? Musibah ada. Hujan ni rahmat betul. Tapi kalau dah berlebih overdosis, tapi tak bisa kita nak salahkan Allah. Allah sudah tentu. Malam ni baik Allah dibuat. Ini kalau tambah ni kang karam ni ujung kubu ni kang ni. Apalagi umat Ustaz Erman terus. Kan gitu. Dibuat Allah stop dulu biar mengalir air tadi. Baik Allah Taala. Baik. Orang tak hujan aja payah mengaji, apalagi hujan.
terus bergolong. Pak Ketua berkombo di chatnya. Ustaz datang yuk. Kalau tak hujan lobat. Iya Pak, tahu. Kalau hujan lobat udah tanda lah tu. Saya karena ada mantel. Ini pesan online saya mantel nih. Mantel saya udah kuyak. Pesan online dia datang. Main online nih sekarang. Ibu tidak tengok baju saya baru di Mega nih. Online nih. Ibu tak tahu. Iya. Jadi bermanfaatlah. Apa yang dikasih jamaah ujung kubu ada titip joki sikit. Boleh online terus. Itu boleh online. Biar jangan dititu je baju. Jadi adalah budak di Siajam. Pas tadi pagi ngajar nahu. Pak, mirip baju atas. Merah. Sampai dalam pun merah. Jadi takkan mungkinlah saya datang pula saya katakan ini merah, sini kuning, sini hijau, kuih lapis. Itu. Dah. Jadi tamak atas perkara dunia ni dikatakan kitab ni ikut orang. Jadi jangan buat poneng bapak-bapak nengok ustaz baju merah poneng pula baju merah kalau besok kata dia. Tak ada boleh online. Agawat nanti. Bertukar baju saya biru, biru pula besok kata dia. Terus tak ada tenang hati. Apa yang ada pakai. Saya berketapatan dulu mungkin zaman itu ada masuk tu. Kadang kalau pengajian tu beragam-agam. Kalau tutup pengajian tu ada jamaah kasih baju. Ada jamaah kasih bogas. Ada yang nitip duit aja macam. Ada satu kesempatan beberapa tahun silam baju je datang. Ini udah habis baju tu dah. Orang tiap hari pakai untuk pengajian. Asal apa? Koreng gosok. Tuang rumah. Berputih-putih aja ni. Sekali merah. Boleh merah. Dia memilih anda. Awak mana tahu? Dia tu. Yang saya tahu tu makai tu. Tapi intinya satu. Jangan kita menyapekkan diri dengan perkara dunia. Itu akan tidak membuat kita menjadi orang yang soleh. Setelah itu nomor 3, wasahu bil fadli, kikir dengan kelebihan. Kikir. Wasyahu bil fadli. Fadl itu kelebihan. Goto ilmu, ya. Kikir dia tak nak kasih. Itu tak akan bisa jadi orang soleh. Jadi ada di Medan dulu tetangga. Ibu tu sekolahnya sekolah tata boga. Mahal tu sekolah tata boga buat kuih. Macam-macam masakan. Dia disyaratkan siapa nak belajar sama aku kata dia harus sekian orang dan sekian duit. Biiznillah udahlah meninggal dia. Akhir ilmu tak tersalurkan. Ya, ilmu tak tersalurkan. Kan tak apa-apa menyaratkan ustaz. Iya, tapi kalau terlalu pula tinggi gitu kan, akhir orang bisa kikir dengan ilmu, kikir dengan kelebihan, kikir dengan goto, itu tak akan bisa menjadi orang soleh. Itu kajian dalam kitabnya ya. Itu nomor 3. Nomor 4, ini saya pecopat sebetulnya banyak kajian ini supaya kita banyakkan dengan tanya jawab ya. Karena kita sebetulnya yang hidup ini tanya jawab. Materi ini apa aja ini, pembukaan aja ini. Warriya'u fil amal. Nomor 4, warriya'u fil amal. Riya menampak-nampakkan dalam pada amalan. Pada amal. Ini tak akan bisa jadi orang soleh deh. Sikit beramal untuk diriakan. Apatah lagi zaman sekarang nih. Udah mudah tu lu orang nak riah. Mudah. Kalau dulu cari uang dulu, orang nak riah kan. Sekarang tak payah cari uang. Cekrek foto masuk Facebook. Cekrek foto masuk YouTube. Bisa. Maka sebetulnya niat kita nih. Kalau niatnya riah, hapus semua amal. Ya. Maka di sini dikatakan
Tarkul ikhlas fil amal, meninggalkan ikhlas di dalam amalan, bimulahazati ghairillahi fih, dengan perhatian selain Allah di dalamnya. Jadi beribadah jangan pernah meninggalkan ikhlas. Beribadah jangan pernah meninggalkan ikhlas. Ikhlas itu harus dibawa dalam ibadah. Maka perkataan lillahi ta'ala itu bermakna ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini dikatakan hadis nih. Kalau Nabi SAW, asaddun nasi azaman, bersangatan manusia di azab yaumal qiyamah, pada kiamat, man yurin nas, orang yang dia meriakan, menunjukkan kepada manusia anna fihi khairan, bahwasanya dalam kebaikan, wala khaira fihi, dan tak ada kebaikan dia padanya. Orang beramal untuk manusia tak ada baik itu dah. Tak ada. Yang lalu kan kita sudah katakan, meninggalkan amalan karena manusia riya, mengojokan amalan karena manusia syirik. Meninggalkan amalan karena manusia riya, mengojokan amalan karena manusia syirik. Kenapa? Meninggalkan amalan bukan karena manusia, karena Allah. Kenapa kau tak sholat? Nanti bilang orang tua aku riya. Udah riya tu dah. Apa warna peduli kata orang? Mengojokan amalan karena manusia syirik, berarti ada untuk selain Allah. Pokoknya meninggalkan amalan karena Allah, mengojokan amalan karena Allah. Man aran nas fauqa ma indahu minal khasyah fahuwa munafiqun. Barang siapa dia meriakan atas manusia di atas sesuatu di sisinya, di atas tidak di sisinya daripada takwa, maka dia munafik. Tak ada dia takwa tau. Dia pura-pura nunjukkan amalnya paten betul apa semua. Bisa kata kitabnya munafik. Rawahul Bukhari. Mereka Imam Bukhari. Innallaha harrama al-jannata ala kulli mura'in. Allah mengharamkan surga atas setiap orang yang riya. Surga tak dimasuki orang yang riya. Ya, riwayat Abu Nuaim. Abu Nuaim. Ada Abu Naim mungkin ya. Yang terakhir adalah wal i'jabu bir ra'yi. Wal i'jab bir ra'yi. Kagum, takjub, i'jab, kagum dengan pendapat sendiri. Dia kagum, i'jab dia birra'i. Pintar betul aku ni. Tapi dia tak nak menimpa pendapat orang lain. Itulah dalam hidup ni harus ada musyawarah, mencapai mufakat. Nanti dia takjub dengan diri sendiri, bisa ujub itu akhirnya dia sombong, takabur. Manusia ni sejati ya. Dia kalau tengok untuk apa makhluk sosial. Sendiri aja dia jomblo, dia nikah. Begitu. Dalam ibadah kepada Allah Ta'ala dia makhluk pribadi, ya. Tapi dalam unsur apa berjamaah juga ramai sosial juga. Jadi 5 macam ni lah tidak akan mendapat menjadi orang soleh. Jadi jagalah jangan ada 5 macam ni pada diri kita, maka insya Allah jadi orang yang soleh. Sekian sampai situ aja. Kalau ada yang tanya dipersilakan. Makasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan panjang lebar dan masalah orang yang menjadi mustaq, jadi solihin.